kosnya kan tinggi. Kemudian Pak Sabri mengenai tenaga kerja informal, jadi begini, itu negara kita itu negara yang sudah lama terjajah. Kemudian dulu kan negara kerajaan itu namanya kan abdi ya, abdi dalam ya, masih kental gitu. Tapi itu tidak boleh berlanjut. Kalau sekarang ya kita contoh. Kalau Bapak ke Keraton Surakarta atau Keraton Ngayogyakarta, itu abdi dalam berapa gaji? Sebulan ada yang 5.000. Tapi kebanggaan, karena istilah di Jogja kan istilah borongan. Suaminya abdi jadi abdi dalam, istrinya kerja di pasar Beringharjo, itu akan dapat sawah, jadi dagangnya lancar. Itu kalau keraton. Nah, kalau pembantu kerja pada kita dapat sawah. Nah, karena ini falsafah ya ini perlu diubah paradigma macam itu. Nah, memang sampai hari ini untuk pembantu rumah tangga itu belum ada aturan yang jelas. Bapak mungkin pernah merintahkan beberapa waktu yang lalu supaya dibuat Kepmen tentang pembantu rumah tangga. Tapi kalau ya tadi ada juga di perkosa juga ada. Tapi kalau itu yang majikan itu ngerti, walaupun itu ikut juga kadang-kadang juga diperlakukan seperti keluarga, baiknya juga diajak, lebaran diberikan baju dan sebagainya. Nah kalau itu nanti saklek, ini namanya kadang-kadang saklek kan hanya gaji bulan di situ seperti buruh di pabrik, ya kan bisa diperhitungkan, ya bisa diperhitungkan. Kemudian kerjanya ada 6 jam atau 8 jam. Bagaimana? Kalau pembantu jam 8 berdatang, jam 4 pulang, padahal jam 6 perlu nyiapkan minum majikannya. Ya ini perlu pemikiran juga. Yang jelas Pak Amir pernah memberitakan juga lah dibuat Kepmen. Sampai sekarang kami belum punya gambar. Tapi begitu juga kalau kita berbicara penempatan harus terkait dengan perlindungan. Tidak ada gunanya hanya menempatkan stok tanpa perlindungan. Ini coba pemikiran. Pertanyaan juga mengenai magang. Jadi kami punya program magang luar dan dalam negeri. Pengertian magang adalah sistem daripada sistem pelatihan. Jadi magang itu ada kurikulumnya. Jadi ini sekaligus informasi pada wartawan. Kalau perusahaan itu memagangkan karyawannya, itu perlu dicek. Itu hanya suatu garis saja. Magang sampai 6 bulan nanti diperpanjang magang lagi. Seperti kalau ini nanti Pak Muslim tidak mungkin akan bicara. Kalau masa percobaan itu kan hanya 3 bulan lebih 1 hari dan karya tetap. Tapi perusahaan kan akalnya macam-macam itu percobaan, pelatihan, mesti kalau magang ada kurikulumnya. Karena magang itu bagian daripada pelatihan. Magang itu kan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas klasikal ini kan di lapangan. Kalau itu anak-anak sekolah yang programnya business dual system di perusahaan atau di kantor-kantor, ini saya kurang tahu itu tidak. Terus saya sampaikan berkoordinasi dengan kami. Tapi kalau pengertian magang yang kami kelola di perusahaan itu mereka kita latih dulu, kemudian kita magangkan di perusahaan itu dengan jadwal tertentu, betul-betul nanti ada sertifikatnya. Juga dievaluasi, dinilai nanti bagaimana hasilnya itu magang yang betul. Tapi kalau anak sekolah, anak SMK, SKKA, atau di kantor-kantor itu terus terang itu istilah dari dinas itu kan dual system praktek kerja lapangan apa. Yang ketiga, Pak Jokowi pelimpahan wewenang. Kita semua sudah tahu Undang-Undang 22 tahun 99 ada 11 kewenangan. Yang terakhir tenaga kerja diserahkan. Tetapi ada klausul dari Undang-Undang 22 tahun 99. Apabila sifatnya lintas, kan gitu. Kalau lintas kabupaten kan provinsi, kalau lintas provinsi lebih besar. Nah, karena penempatan ini ada yang lintas, akan itu lintas, penempatan tenaga kerja asing lintas, ada yang kebablasan. Daerah atau dinas tenaga kerja kabupaten tetap mengeluarkan RPTK, mengeluarkan kita, inilah otonomi daerah yang kebablasan. Ada beberapa daerah sudah 30 kabupaten kota yang mengeluarkan RPTK dan mengeluarkan kita, sehingga dalam kompensasi seperti ditanyakan saya informasikan
kompensasi. Kalau itu retribusi, buat yang daerah akan membuka masuknya tenaga kerja asing ke Republik ini berbondong-bondong. Tetapi prinsip penggunaan tenaga kerja asing harus selektif. Ingat teman-teman. Saya kira itu Pak Bupati. Kemudian Undang-Undang 781 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan ya itu kalau wajib dan itu undang-undang harusnya ada sanksinya. Dan nanti yang dengan sanksi Pak dari Direktur Jenderal Pengawasan. Kemudian ada lagi yang sampai sekarang belum dicabut, matikan juga Kepres 4 tahun 80 tentang wajib lapor rombongan. Itu juga sampai sekarang bisa, bukan dicabut juga enggak, dijalankan juga enggak jalan. Jadi bagaimana? Mestinya perusahaan itu lapor. Kalau ada laporan, bentuk laporannya pakai kode BNS 1. Boleh yang menerima langsung, boleh tidak melalui waktu itu tidak berkabel, menerima langsung tenaga kerja, tapi setelah itu melapor dengan menggunakan BNR 2 dan seterusnya. Ya sekarang jalan nanti kita karena kami sudah tidak punya andai lagi, tidak punya kami lagi. Yang maksudnya kalau itu namanya Kepres, daerah itu memperhatikan Kepres tidak ini, apa Kepres itu lebih rendah dari Perda, karena tahu ini. Nah, apalagi undang-undang, undang-undang 78 itu dilaksanakan gitu, ya itu perlulah nanti masukan dari Anda sekalian. Saya kira itu sebentar dan tidak. Oh, alat tidur diri ya. Alat tidur diri saya versinya pengawasan nanti saya yang jelas. Tadi saya katakan menempatkan tidak bisa dipisahkan dengan perlindungan. Kalau perlindungan yang keselamatan kerja itu nanti ada orang bekerja yang akan menghadapi risiko. Apakah itu galu, apakah itu yang menyebabkan mata, apakah kebisingan telinga dan sebagainya, atau benda keras. Kalau itu misalnya gerinda pakai sarung tangan, kalau udara berdebu pakai masker dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bidangnya Pak Musti. Ya, nanti ada juga akan lebih gamblang sekarang ini. Terima kasih. Saya kira untuk peningkatan produktivitas itu tidak juga banyak pelatihan karena aspek yang terkait itu sangat luas. Kita tahu bahwa industri kita masih lemah, yang menyangkut masalah kesehatan, pendidikan masih lemah, dan kita juga tahu bahwa pendidikan juga sangat rendah, anggaran kesehatan juga sangat rendah. Nah ini kalau tidak ada komitmen dari Presiden untuk meningkatkan hal yang substansial itu, maka peningkatan produktivitas melalui pelatihan itu hanya emergency plan yang tidak menyentuh masalah substansial. Kemudian kalau kita tarik lagi, pakai nanti capek-capek melakukan pelatihan, tetapi kalau tidak ditunjang dengan iklim di perusahaan, kesadaran yang dibangun bisa rusak. Katakanlah ini dalam satu perusahaan dan saya tahu di sumber daya manusia itu ada mutasi, ada motivasi, ada panis, ada rewards. Kalau dia punya keterampilan tinggi, tetapi reformasi
perusahaan masih ada yang berpikir pendek. Kalau perusahaan itu meningkatkan kualitas karyawannya dengan mengeluarkan dana atau biaya, dia merugi, dia tidak berpikir secara panjang dan tidak berpikir makro. Katakanlah perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk melatih karyawannya. Katakanlah nanti keluar dari perusahaan, toh masih bekerja di negara kita. Secara makro dia katakanlah itu mendapatkan suatu pahala sumbangan terhadap peningkatan kualitas karyawan untuk kan juga masih bekerja di Republik. Karena itu pelatihan itu melalui suatu proses, hasilnya tidak secara tapi suatu human investment yang makan waktu. Lalu sebab itu kami juga selalu mendukung pada perusahaan agar mau sudah mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan kualitas karyawan. Betul tadi yang katakan bukan hanya bekerja itu berhasil saja. Sebenarnya dengan standar kalau itu nanti sertifikat sebagai tolak ukur pemberian upah itu sebenarnya bagus sekali. Asalkan saya juga sertifikat yang mencerminkan kualitas dirinya apa yang tercermin di dalam sertifikat itu. Kemudian standar yang ASEAN lah ya, sekarang ASEAN aja. Kita tahun lalu pada bulan Oktober 2002 kan kita ketempatan untuk ASC yang keempat, Essential Competition keempat. Kita kan masih di Jakarta tertunggu. Nah, nanti 2004 tanggalnya sudah ditetapkan, tanggal 3 September bertempat di Vietnam. Itu ada SC yang kelima. Kemarin di sini saya ada rapat persiapan. Nah, untuk menjadi calon-calon kompetitor proses sudah kami mulai dari asosiasi mencalonkan. Kemudian tadi bagaimana standarnya? Kemarin menurut informasi dari hasil rapat ada beberapa syarat. Pertama dengan melalui internet, dengan soalnya kayak apa? Supaya target kita tahun depan itu kita dapat medali emas. Yang kedua kita akan mencoba mencari proposal untuk menulis soal tanpa kita menulis soal di tingkat ASEAN nanti dikira kita sudah hebat, ternyata nanti di pertandingan September 2004 di Vietnam kita reaktif. Maaf Pak Kennedy. Yang berarti sudah mendapat Bapak Dirjen PKI, Bapak Dirjen PKI. Setelah itu Bapak para wartawan yang ada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Haji dan juga sekalian, bersyukur hari ini kita panjatkan ke Hari Tuhan Yang Maha Esa atas karunia pada kesempatan ini kita masih dengan nikmat berupa kesehatan dan keamanan kita semuanya. Nah, sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Menteri sekalian, dukungan Bapak Dirjen pagi ini sampaikan besok mendampingi Bapak Menteri ke Bali. Oleh karena itu, sekarang mendadak kami diminta untuk bisa mengisi forum ini. Oleh karena itu, dalam ini kepada Ibu Kasih, mohon maaf dari Bapak Dirjen yang tidak bisa menyampaikan. Sudah sekalian, jadi kalau bicara tentang penempatan kerja luar negeri, saya kira mari kita bersama-sama berpikir bahwa tenaga kerja khususnya dalam penempatan tenaga kerja luar negeri itu program ini adalah program yang tidak bisa ditangani sendiri. Yang akan masuk dan tidak bisa ditangani sendiri adalah program ini adalah program yang memiliki beberapa dimensi dan beberapa sifat di dalam rangka atau operasionalnya. Yang pertama kami sampaikan kalau dari sifat yang dalam program penempatan tenaga luar negeri ini adalah bahwa punya sifat yang sifatnya adalah lintas sektoral, lintas daerah. Jangan juga yang jelas adalah tenaga kerja ada lintas negara. Pernah jadi Kakanwil dan Master di Provinsi Riau 94-97, kemudian dilanjutkan 97-2001 Kanwil. Salam sejahtera kepada semua.
kembali disuruh dan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyampaikan apresiasi kepada dasar dirinya atas dilaksanakannya pertemuan kita pada hari ini. Maksudnya tidak lain adalah untuk melaraskan komunikasi, meningkatkan saling pengertian sehingga kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, secara singkat pada paparan pertama ini saya ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya dinamika hubungan industrial ini dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak saja oleh faktor internal struktural tenaga kerjaan, paling tidak mengikuti pengangguran, kualitas sumber daya manusia tenaga kerjanya, yang ketiga adalah kesejahteraan tenaga kerjanya, kemudian juga faktor eksternal, masalah-masalah tenaga kerjaan, misalnya dengan perubahan-perubahan di dunia strategis yang selalu kita sebut dengan equal exhaust group. Jadi setiap ada perubahan di dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka akan membawa dampak terhadap dunia tenaga kerja khususnya hubungan industrial. Kemudian berikutnya adalah globalisasi. Jadi kalau kita pinjam kata-kata atau suka atau tidak suka, maka tidak mau globalisasi itu tidak ada di hadapan kita. Di bidang hubungan industrial saat ini memang telah menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dengan ratifikasinya paling tidak 8 konvensi ILO yang menyatukan pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk bertanggung jawab dapat melaksanakan semua ketentuan yang terdapat di dalam konvensi itu. Yang pada umumnya pertama adalah larangan tentang adanya diskriminasi, yang kedua adalah hak kebebasan berserikat, yang ketiga adalah pelaksanaan hak-hak dasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak heran kalau akhir-akhir ini kasus-kasus ketenagakerjaan yang menjadi agenda di sidang ILO cukup banyak. Sebelum era reformasi itu di dalam 2-3 tahun kasus paling-paling tidak bisa 2-3 kasus. Sehingga sekarang ini kalau kita menghadiri sidang ILO Dirjen Laksana, maka sebetulnya para delegasi ini dalam posisi yang kurang enak. Kenapa? Karena kita selalu dikejar tentang pelaksanaan atau penerapan konvensi ILO yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kasus-kasus yang paling banyak akhir-akhir ini muncul adalah adanya intimidasi, adanya upaya-upaya untuk menghalangi berdirinya serikat pekerja di perusahaan. Yang uniknya Bapak sekalian, dan perlu kami informasikan, yang dituntut dalam rangka tanggung jawab terhadap kasus-kasus itu bukan orang yang melakukan kesalahan, tapi yang dituntut adalah pemerintah. Jadi misalnya kalau di sebuah perusahaan ada indikasi pengusahanya tidak mau menerima kehadiran serikat pekerja, atau apalagi kalau memberikan sanksi bagi serikat pekerja yang berdiri, maka yang dituntut bukan perusahaan yang melakukan larangan itu, maka yang dituntut adalah pemerintah. Karena itu memang sekarang ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi terhadap masalah-masalah yang menyangkut hak dasar tenaga kerja ini. Bapak Ibu sekalian, satu hal mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa paparan yang kami sampaikan ini merupakan kelengkapan dari bahan yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti ini saling mengisi sehingga
tujuan daripada masalah keadilan bisa diwujudkan. Jadi tanpa adanya penegakan hukum, saya yakin keadilan masih merupakan hal yang malam di dalam kita. Karena itu pengawasan tenaga kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat di masa depan berkaitan dengan adanya hasil reformasi kita, termasuk tuntutan masyarakat dan tantangan serta permasalahan yang ada di lapangan. Nah, ibu bapak sekalian, tentunya kalau kita bicara penegakan hukum di bidang tenaga kerjaan, ruang lingkupnya sangat luas. Karena semua aspek peraturan perundang tenaga kerjaan, apapun bentuknya, pengawasan atau penegakan hukumnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerjaan. Oleh karena itu, saya kira sangat sejalan dengan obsesi kita pada kesempatan kepemimpinan Bapak Yakob Moria, Direktorat Jenderal Pengawas dikembangkan menjadi dua Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan. Nah, ini dimaksudkan agar masing-masing Direktorat Jenderal ini mempunyai akses yang lebih luas dan mempunyai nilai tawar paling tidak pada jajaran pemerintahan, mempunyai anggaran yang lebih besar. Karena mengingat bahwa seperti tadi saya sampaikan, tantangan di masa depan yang beranjak bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Dan tantangan ini bukan masalah tantangan dalam negeri saja yang menyangkut permasalahan tenaga kerjaan dalam negeri, tapi juga menyangkut aspek-aspek hubungan internasional. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN saja sudah tentu punya kewajiban-kewajiban. Dan di samping itu, pemerintah kita sudah berhasil meratifikasi 16 konvensi ILO. Dan tadi disampaikan 8 diantaranya adalah konvensi yang menyangkut hak-hak asasi dan hak-hak mendasar daripada tenaga kerja. Karena tidak kriminal di sana. Berkaitan dengan kasus belakangan ini di mana banyak TKI yang juga dianiaya dan diperkosa, karena saya belum pernah mendengar juga ada orang pelakunya yang ditangkap. Nah, ini sepertinya kita juga menjadikan TKI di luar perlindungan hukum gitu sebagai warga negara. Terus ada nggak upaya dari pihak pemerintah terhadap gimana menangkap pelaku-pelaku penganiayaan atau perkosaan di sana? Bagaimana hubungan kerja hukumnya antara pemerintah Indonesia sendiri dengan negara penempatan TKI? Terima kasih, Pak. Ya, Pak, penanya. Itu juga kepada Pak Suparno, mungkin juga terkait dengan pemilihan. Saya mencoba selalu mengkritisi upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus TKI. Selama ini saya menganggap paradigma pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus TKI selalu berorientasi pada perubahan sistem. Saya melihat sudah cukup baik sistem itu. Nah, tapi saya ingin pemerintah juga punya paradigma untuk pada sistem itu sendiri, perangkat-perangkat di lapangan. Saya lihat juga peningkatan terhadap SDM seperti pelatihan dan lain-lain sudah dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya SDM tersebut langsung ditangani atau bahkan SDM lagi lebih baik waktu kakak saja gitu. Saya coba mengambil kasus di Terminal 3, saya balik lagi ke Terminal 3. Bagaimana kalau misalnya Bapak pemerintah gitu kerjasama dengan langsung jenderal dari Bagian atau Panglima TNI langsung turun ke lapangan dengan mengadakan sidang, terus siapa oknum yang melakukan kejahatan di sana langsung saja diambil tegas, dipecat, langsung diganti orang yang baru gitu. Terima kasih. Tiga manusia pertama, sejak kemarin kita diminta untuk selalu berpikir dan dinamis. Oleh sejak kemarin kita dicekoki untuk terus meningkatkan produktivitas dan sebagainya, termasuk hari ini pun kami berharap kepada Bapak Bika Menteri sudah memberikan himbauan pada unsur yang ada di dalamnya selalu berpikir. Karena sejumlah kasus ingin saya. Pertama, kaitannya dengan Pak Presiden
Kepmen 104 adalah lanjutan atau keuangan perbaikan dari rekan-rekan yang baru disediakan kaitannya kejekan. Tapi sejauh mana sih kalau sudah kepmen dibuat itu jadi tindakan dengan pengawasannya dan di lapangnya kayak apa gitu? Ternyata itu tidak jalan sama sekali. Contohnya di dalam kepmen itu diwajibkan kepada Presiden DKI mendirikan cabang di daerah dan sebagainya dan tanggung jawab terhadap KJKJ atau pusatnya. Ini sampai sekarang semua coba Bapak besar. Kemudian cabang-cabang. Kenyataan sekarang kalau Bapak tadi ambil rumah Jawa Timur mungkin hitungan saat Pak Bilang ke sana dibentukkan calon-calon yang supaya diresmikan itu dibubarkan sekarang supaya bentuk cabang yang tidak jelas muncul lagi calonnya itu yang tidak jelas identitasnya. Dia nanti orang dari kampung yang masuk dibawa ke satu penampungan gambaran penampungan di sana itu tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan PJDKI yang akan menerima PKI. Jadi kalau yang dari orang itu datang kita bisa saja serahkan kepada penampungan diberikan ke sendiri. Keduanya Pak permohonan produktif surat konjen KPD Serian itu tanggal bulan Desember tahun 2022 meminta perhatian dari kasus TKW Desi dan Nusa Tenggara Barat Sulawesi dan saya minta dibantu menjadi APN sudah dibuat BAP janji dengan Binagala sebagai eksportir jasa tenaga kerjanya akan menyelesaikan masalah tetapi sampai sekarang hampir 1 tahun. Itulah yang saya mintakan dari beberapa pembelaan supaya lebih bisa mengajar aktif tapi belum masuk proses. Mungkin Pak sementara kalau pengen tahu ya itu suatu tanggal Desember tahun 2022 konjennya itu masih Pak kumpul yang berikut dengan mudah-mudahan undang-undang bisa berkualitas karena sekarang menjadi andalan. Nah sampai sekarang berapa sih perusahaan yang terdaftar menurut versi dari ketangkapan berapa jumlah seluruh Indonesia lalu berapa sih yang sudah diintegrasi monitor Apa hari diulang yang terakhir? data tenaga kaitannya aktualitas dari data perusahaan asli Indonesia berapa lalu berapa yang sudah melaksanakan ketentuan untuk peraturan perusahaan kesepakatan kerja bersama segala dan sebagainya jangan dari data sumber lain lalu kaitannya tadi jam selesai kayaknya benar-benar cuma menang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum itu enggak jalan gitu buktinya di dalam Undang-Undang 1392 tiga ya 92 itu jelas perusahaan yang mempekerjakan 5 orang atau membayar upah wajib masuk kalau tidak 50 juta nggak pernah dengar pengawasan tenaga kerja atau pemasar turun ke bawah untuk menjual kerja. Lalu dinas itu Pak, dulu kan kalau dulu aja privatnya aja gitu, kalau sudah diputuskan ada kasus tadi di privat naik ke partai menteri itu tidak bisa bisa, lalu dia melakukan banding. Lalu langkah apa agar pekerja yang kasus selesai terbantukan pada Pak Mulyono pengawasan dari dulu dengan selalu diberikan jumlah pengawas terbatas rasionya 1 orang 100 sekian perusahaan. Kenapa sih tidak biasanya coba ngambil dari unsur karyawan
Itu barangkali yang sementara kita sampaikan berkenaan dengan Terima kasih. Dari Bapak Konsultan, saya dengan masalah PKI yang mendapatkan musibah baik hubungan yang berlangsung termasuk aniaya, pemerkosaan, pelakunya kemarin tertangkap gitu. Bagaimana perangkap hukum ya, dan hubungannya antar negara itu. Saya kira gimana saya kalau masalah penangkapan yang ada di luar negeri, saya kira penanganan sepenuhnya ada di karena pemerkosaan dan penganiayaan yang ada di luar negeri. Ini adalah ABN kita yang akan berperan di dalam rangka proses permasalahan TKI yang ada di luar negeri, atau dibantu dengan kalau kita sudah ada atasi ketenaga kerjaan kita. Kemudian boleh kalau saya sampaikan bahwa informasi tentang penganiayaan, kemudian pemerkosaan dan lain-lain ini biasanya juga kita para TKI belum bisa menyampaikan data atau informasi tentang dia bekerja di majikan mana. Ini sebagian di majikan mana. Apalagi kita siapa yang menganiaya. Di sini kita tidak mendapatkan suatu informasi yang lebih lengkap. Jika ada datanya kita ada masalah. Tapi kalau kita sudah jelas bahwa pada waktu tertangkap, Jadi data yang ada pada Direktorat Jenderal kami jumlah urusan itu 176.704, jadi 176.704. Tapi kalau dikaitkan dengan PP dan PKB, di mana tidak semua perusahaan harus punya, maka sebetulnya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih 50 orang itu sekitar 85 ribuan. Nah, walaupun demikian memang masih kalau dibandingkan dengan jumlah PP, PKB yang ada masih jauh di bawah yang semestinya ada. Kenapa? Karena jumlah PP sampai dengan saat sekarang ini tercatat 16.342. Sementara PKB itu 8.957. Sehingga semuanya baru berjumlah 25.289 dibandingkan dengan 85.000 itu. Nah, tapi khusus mengenai PKB itu membandingkannya sebetulnya tidak relevan dengan jumlah perusahaan. Kalau ini membandingkan PKB adalah dengan jumlah unit kerja, serikat pekerja yang ada di perusahaan. Nah, sebagaimana data yang sudah kami angkat di sini, jumlah PUK itu seluruh Indonesia sekarang 16.347. Jadi kalaulah setiap PUK ini melakukan atau melaksanakan perannya sebagai tim di dalam pembuatan PKB, maka sebetulnya minimal PKB yang harus ada itu sejumlah 16.347 itu. Sekarang cuma baru 8.947. Alasan yang pertama dari Pak Bupati tadi masalah sosial. Jadi memang sepenuhnya pengawasan sosial ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Namun di sana juga ada pasal yang menyebutkan pelaksanaan jam sosial ini bisa dilakukan secara bertahap. Ini suatu boleh dikatakan kendala dan rintangan beberapa orang untuk memaksakan gitu sesuai dengan benar-benar. Tapi ini tidak menjadi masalah bagi pengawasan karena setiap perusahaan itu diawasi dan apabila mereka memenuhi kriteria memasukkan ke dalam aturan jam sosial, selalu itu merupakan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti dan diberikan peringatan pada perusahaan untuk memasukkan karyawannya di dalam program jam sosial. Memang waktu sangat terbatas dan sedikit sekali
undang dari asosiasi atau konsorsium asuransi untuk bisa menjelaskan sejauh mana pelaksanaan asuransi DKI dan sejauh mana ruang lingkup daripada asuransi, karena kami melihat dari pemberitaan beberapa media masih ada hal-hal yang perlu kita dalami sebetulnya dari pihak asuransi. Tapi kami sampaikan sudah hadir mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan sebelum puasa atau pada saat yang sampai selesai. Selain itu, kami selaku penyelenggara juga menyadari banyak kekurangan baik dalam pengajuan waktu dan sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pada kesempatan itu juga kepada saudara-saudara yang akan menunaikan ibadah puasa, kami ucapkan selamat dan semoga berhasil. Dan saya kira baik saya tutup aja dan saya mohon sebelumnya